Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari AK31R, kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Jenita Kamila Bita. Nama saya Faiza Zahrani. Dan saya Minata Kamara. Kami di sini ingin menjelaskan chapter 9, yaitu mengenai persediaan masalah penilaian tambahan. Tujuan pembelajaran pada chapter ini yaitu dapat menggambarkan dan mengaplikasikan aturan yang terendah antara biaya atau nilai bersih yang terrealisasi. Menjelaskan kapan perusahaan menilai persediaan dengan nilai bersih yang terrealisasi. Menjelaskan kapan perusahaan menggunakan metode untuk menilai persediaan. Mendiskusikan permasalahan akuntansi terkait komitmen pembelian. Menentukan persediaan akhir dengan menggunakan metode laba kotor. Menentukan persediaan akhir menggunakan metode persediaan eceran, dan menjelaskan bagaimana untuk melaporkan dan menganalisa persediaan. LCNRV, nilai bersih yang terrealisasi. Jadi perkiraan harga penjualan dalam aktivitas bisnis normal dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan perkiraan biaya penjualan. Pada presentasi berikut ada ilustrasi dari Reichner Foods, yaitu menghitung persediaan dengan LCNRV. Ada bayam itu biayanya 80.000 US dollar, ada wortel 100. Bayam nilai bersih realisasinya 120.000, akhir persediaannya itu 80.000. Wortel biayanya 100.000, nilai bersih realisasinya 110.000 dan nilai akhir persediaannya 100.000. Buncis potong biayanya 50.000, nilai bersih realisasinya 40.000 dan nilai akhir persediaannya 40.000. Kacang polong biayanya 90.000, nilai bersih realisasinya 72.000 dan nilai akhir persediaannya 72.000. Campuran sayuran biayanya itu 95.000, nilai bersih realisasinya 92.000 dan nilai akhir persediaannya 92.000. Dan jika itu semua ditotal, jadi jumlahnya itu sebesar 384.000 US dollar. Nilai akhir persediaannya sebagai berikut. Bayam, biaya 80.000 ini dipilih karena lebih rendah dibandingkan nilai bersih terrealisasi. Wortel, biaya 100.000 dipilih karena lebih rendah dibandingkan nilai bersih terrealisasi. Buncis potong, nilai bersih terrealisasi 40.000 ini dipilih karena lebih rendah dari biaya. Kacang polong, nilai bersih terrealisasinya sebesar 72.000 ini dipilih karena lebih rendah dari biaya. Dan campuran sayuran yang bersih terrealisasinya 92.000 ini dipilih karena lebih rendah dari biaya. Ada ilustrasi berikutnya yaitu menggunakan metode LCNRV juga. Jadi bayam 80.000 biayanya, LCNRV-nya itu 120.000. Jadi setiap itemnya itu 80.000. Wortel biayanya 100.000, LCNRV-nya itu 110.000, setiap itemnya itu ada 100.000. Kacang polong biayanya itu ada 50.000, LCNRV-nya ada 40.000 dan setiap item itu ada 40.000. Total yang beku yaitu 230.000 dari total biaya bayam, wortel dan kacang polong. Sedangkan LCNRV-nya yaitu totalnya 270.000. Dan dijadikan kelompok besar yaitu jumlah 230.000. Untuk jenis kaleng itu biayanya ada 90.000, LCNRV-nya itu ada 72.000 dan setiap item itu 72.000. Kacang polong yaitu 95.000 biayanya, LCNRV-nya itu 92.000 dan setiap item itu 92.000. Campuran sayuran biayanya itu ada 185.000, LCNRV-nya itu ada 164.000. Jadi total biayanya seluruhnya itu ada 415.000. LCNRV-nya itu ada 434.000. Dan setiap item totalnya ada 384.000. Di kelompok besar totalnya itu ada 394.000 dari 230.000 total yang beku dan ditambah oleh 164.000.
Di total persediaan jadinya ada 415.000. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan menghargakan persediaan pada item dengan dasar item, yaitu aturan pajak pada beberapa negara menyarankan perusahaan menggunakan dasar pada setiap item. Pendekatan setiap item memberikan nilai terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Metode ini harus diaplikasikan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Mencatat nilai bersih yang terrealisasi namun bukan biaya. Contohnya itu beban pokok penjualan before adjusting to NRV yaitu 108.000, ada persediaan akhir atau cost itu 82.000 dan persediaan akhir di NRV itu 70.000. Untuk metode kerugian karena penurunan untuk NRV itu 12.000 di debit, dari kreditnya itu ada persediaan 12.000. Untuk metode COGS, beban pokok penjualannya di debit ada 12.000 dan di kredit ada persediaan sejumlah 12.000 juga. Penyajian dalam laporan posisi keuangan. Jadi laporan sebagian di COGS method ini aktiva lancarnya ada persediaan itu 70.000, ada uang muka 20.000, ada piutang 350.000, ada kas 100.000. Jadi total aktiva lancar pada metode COGS ini ada 540.000. Untuk metode kerugian atau loss method itu aktiva lancarnya ada persediaan 70.000, ada uang muka 20.000, ada piutang 350.000, ada kas sejumlah 100.000, dan jika dijumlahkan total aktiva lancar pada metode kerugian itu ada 540.000. Berikut ada penyajian dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada COGS method, itu penjualannya ada 200.000, beban pokok penjualan sebesar 120.000. Jadi laba kotornya itu dikurang jumlahnya jadi 80.000. Di beban operasional ada penjualan sebesar 45.000, ada untuk biaya umum dan administrasi yaitu sebesar 20.000 dan total beban operasional itu sejumlah 65.000. Pendapatan dan beban lainnya itu rugi karena NRV persediaan pendapatan bunga itu sejumlah 5.000. Jadi totalnya itu karena ada pendapatan bunga saja, jadi totalnya sejumlah 5.000. Pendapatan dari operasional itu sebesar 20.000, beban pajak penghasilan sebesar 6.000. Jadi pendapatan bersihnya sejumlah 14.000 pada COGS method. Di loss method ini ada penjualan 200.000. Beban pokok penjualan sejumlah 108.000 dan laba kotornya dikurangi jadi 92.000. Di beban operasional penjualannya ada sejumlah 45.000, untuk beban biaya umum dan administrasi sejumlah 20.000. Jadi total beban operasionalnya itu sejumlah 65.000. Untuk pendapatan dan beban lainnya yang rugi karena NRV persediaan itu 12.000, ini dikurangi. Dan pendapatan bunga ada sejumlah 5.000. Jadi totalnya itu 12.000 dikurang 5.000 itu 7.000 karena tadi 12.000-nya itu minus. Dan pendapatan dari operasional itu sejumlah 20.000. Beban pajak penghasilan itu sejumlah 6.000. Jadi pendapatan bersih dari loss method jika dijumlahkan sejumlah 14.000. Next. Untuk penggunaan penyisihan sebagai ganti mengkredit rekening persediaan untuk penyesuaian nilai bersih yang dapat terrealisasi. Perusahaan pada umumnya menggunakan rekening penyisihan. Ada metode kerugian atau loss method, yaitu jurnalnya kerugian karena penurunan untuk NRV itu 12.000 di debit dan penyisihan untuk mengurangi persediaan untuk NRV yaitu di kredit sebesar 12.000. Next. Berikut ada ilustrasi penyajian dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama ada COGS method, aktiva lancarnya ada persediaan 70.000, ada
Uang muka 20.000, utang 350.000, ada kas 100.000. Total ekuivalensinya sebesar 510.000. Jelas metode atau metode kerugian, ekuivalensinya persediaan yaitu sejumlah 2.000. Ada penyisihan untuk pengurangan persediaan yaitu 12.000 ditangi. Jadi persediaan pada NRV-nya itu sejumlah 7. Uang muka diutangnya 350.000 dan kasnya 100.000. Jadi total aktif lancarnya sama yaitu sejumlah 540.000. Pemulihan kerugian atas persediaan. Jumlah catatan penurunan dibatalkan. Itu pembatalan terbatas pada jumlah hasil penurunan yang tercatat. Melanjutkan contoh Ricardo, diasumsikan nilai bersih yang terrealisasi meningkat menjadi 74.000 US dollar. Jadi peningkatannya sejumlah 4.000. Ricardo membuat catatan di bawah ini dengan menggunakan loss method atau metode kerugian. Jadi jurnalnya itu ada penyisihan untuk mengurangi persediaan ke NRV sejumlah 4.000 dan pemulihan kerugian atas persediaan sejumlah 4.000 di kredit. Dasar penilaian. Jadi ada situasi penilaian khusus dari aturan LCNRV yang dibenarkan dalam situasi ketika yang pertama, sulit untuk menentukan biaya. Yang kedua, item dapat segera dipasarkan pada harga pasar yang berlaku. Dan ketiga, unit jadi produk dapat dipertukarkan. Dua situasi umum di mana NRV adalah aturan umum untuk menilai persediaan, yaitu ada aset pertanian dan ada komoditas yang dimiliki oleh pedagang broker. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Faizah. Selanjutnya ada valuation basis persediaan pertanian. Aset biologis diklasifikasikan sebagai aset yang lancar. Itu terdiri dari hewan yang hidup atau tanaman seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Terus aset biologis diukur pada pengakuan awal yang pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV. Perusahaan mencatat untung dan rugi karena perubahan dalam NRV atau biaya penjualan dari aset biologis dalam pendapatan ketika itu muncul. Next. Lanjutnya ada persediaan pertanian. Hasil pertanian adalah produk yang dihasilkan aset biologis seperti wool dari lembu, susu dari kerbau, memetik buah dari pohon buah, atau kapas dari pohon kapas. Hasil pertanian diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV pada titik panen atau harvest. Setelah panen, pada NRV menjadi biaya. Next. Ilustrasi. Diasumsikan Bancroft Dairy menghasilkan susu untuk dijual ke daerah pembuatan keju. Bancroft mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membeli 420 ekor sapi perah seharga 460.000. Bancroft memberikan informasi terkini terkait dengan pemerahan sapi. Memerah susu sapi. Nilai tercatat 1 Januari 2011 sebesar 460.000. Perubahan nilai wajar karena pertumbuhan dan perubahan harga sebesar 35.000. Jadinya penurunan nilai wajar karena panen sebesar 1.200. Jadi perubahan nilai tercatatnya sebesar 33.800. Nilai tercatatnya
pada tanggal 31 Januari 2011 sebesar 493.800. Susu yang dipanen selama Januari sebesar 36.000. Next. Nah, Bancroft membuat jurnal berikut untuk mencatat perubahan dalam catatan nilai sapi pemerahannya. Di debitnya ada aset biologi sapi perah sebesar 33.800 dan di kreditnya laba atau rugi yang belum terrealisasi dalam pendapatan sebesar 33.800. Next. Nah, Bancroft membuat jurnal berikut untuk mencatat perubahan dalam catatan nilai sapi pemerahan. Aset biologis sapi perah di debit sebesar 33.800 dan di kreditnya laba atau rugi yang belum terrealisasi pendapatan sebesar 33.800. Di debitnya itu yang tadi yang aset biologis sapi perah itu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan laporan aset biologis sapi perah sebagai aset tidak lancar pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi bersih. Sementara kreditnya laba atau rugi yang belum terrealisasi pendapatan itu dilaporkan sebagai pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi. Next. Ilustrasi lagi. Bancroft membuat ringkasan jurnal berikut untuk mencatat susu yang dipanen untuk bulan Januari. Di debitnya terdapat persediaan susu atau inventory sebesar 36.000. Di kreditnya laba atau rugi yang belum terrealisasi pendapatan sebesar 36.000. Dengan asumsi susu dipanen pada bulan Januari dijual kepada pembuat keju lokal sebesar 38.500 euro. Bancroft mencatat penjualan sebagai berikut. Di debit, kas masuk sebesar 38.500 karena dia mendapatkan uang. Terus di kreditnya penjualan sebesar 38.500. Dan di debit lagi harga pokok penjualan itu 36.000 dan inventorinya berkurang, persediaan susunya di kredit 36.000 rupiah. Euro. Next. Selanjutnya ada pedagang komoditi broker. Umumnya mereka mengukur persediaan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV dengan perubahan NRV diakui di laporan laba rugi pada periode perubahan. Itu dia pedagang komoditi broker itu membeli atau menjual komoditi seperti panen jagung, gandum, logam mulia, minyak pemanas, dan tujuan utamanya adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Penilaian dengan menggunakan nilai jual relatif. Suatu masalah khusus timbul jika suatu kelompok yang terdiri dari unit-unit yang berbeda dibeli dengan suatu harga sekaligus. Disebut dengan pembelian sekeranjang atau sekaligus. Next. Penilaian dengan menggunakan nilai jual relatif. Itu digunakan ketika membeli unit bervariasi dalam satu lot atau sekaligus pembelian. Contohnya ilustrasinya, Larsen Realty Corporation membeli sebidang tanah yang tidak digarap sebesar 55.000. Tanah ini ditingkatkan dan dibagi lagi menjadi coupling bangunan dengan biaya tambahan sebesar $30.000. Coupling bangunan ini semua dengan ukuran yang sama, tapi karena perbedaan lokasi yang ditawarkan, dijual dengan harga yang berbeda sebagai berikut. Beban usaha yang dialokasikan untuk proyek ini berjumlah 8.200. Di grup pertama, lotnya sebesar 9, price per lotnya itu $3.000, terus lots unsold at year end atau lot yang belum kejual pada akhir tahun itu sebesar 5. Di grup kedua, lotnya ada 15, terus price per lotnya itu 4.000, dan yang belum terjual pada akhir tahun itu 7. Terus grup ketiga, lotnya itu sebesar 19, price per lotnya itu 2.000, dan lot yang belum kejual pada akhir tahun 2. Instruksinya, hitung laba bersih direalisasikan pada operasi ini sampai saat ini. Relative sales value method. Ini mengacu pada soal sebelumnya.
Di kelompok pertama itu tadi kan lotnya ada 9, terus harga per couplingnya itu 3.000. Jadi harga penjualannya itu 27.000 dari 3 kali 9. Jadinya harga penjualan relatifnya itu terus di grup kedua ada 15 lot dengan harga per lotnya itu 4.000. Jadi harga penjualannya itu 60.000. Sementara di grup ketiga ada 19 lot dengan harga per lotnya itu 2.000. Jadi harga penjualannya itu 38.000. Jadi total harga penjualan dari grup 1 sampai grup 3 sebesar 125.000. Harga penjualan relatifnya itu per lotnya dibagi total semua lot. Jadi di grup pertama 27.000 dibagi 125.000. Terus di grup kedua 60.000 dibagi 125.000. Di grup ketiga 38.000 dibagi 125.000. Itu harga penjualan relatif dikali total biaya. Di grup pertama sampai ketiga itu dikali 85.000. Jadi biaya alokasinya itu di grup pertama itu 18.360, di grup kedua 40.800, di grup ketiga 25.840. Jadi biaya alokasinya 85.000. Sehingga biaya per couplingnya untuk grup pertama 2040 diambil dari 18.000 biaya alokasi dibagi dengan berapa banyak lotsnya. Terus di grup kedua biaya per couplingnya itu 2.720. Sementara di grup ketiga itu sebesar 1.360. Lalu dihitung pendapatan bersih dari perhitungan sebelumnya. Di grup pertama coupling yang terjual itu atau lot yang terjual itu 4. Jadi, terus harga per lotnya itu 3.000. Jadi total penjualannya itu 12.000. Di grup kedua terdapat 8 coupling dengan per couplingnya itu 4.000 sehingga total penjualannya itu 32.000. Di grup ketiga ada 17 coupling yang terjual dengan harga per couplingnya itu 2.000. Jadi total penjualannya itu 34.000. Jadi total penjualannya untuk grup 1 sampai grup 3 sebesar 78.000. Dengan biaya per coupling 2040 untuk grup pertama dari 12.000 dibagi 4. Terus di coupling kedua biaya per couplingnya itu 2.720. Di grup ketiga biaya per couplingnya 1.360 dengan total HPP-nya itu 8.160 untuk grup pertama, 21.760 untuk grup kedua, dan 23.120 untuk grup ketiga. Jadi total HPP untuk ketiga grup sebesar 53.040. Nah, untuk menghitung pendapatan bersih penjualan yaitu 78.000 dikurangi dengan HPP itu 53.040. Jadi dapat gross profit atau laba kotor sebesar 24.960. Biayanya itu tadi 18.200. Sehingga pendapatan bersihnya 6.760 dari 24.960 dikurang 18.200. Next. Lalu komitmen pembelian suatu masalah khusus. Pertama, umumnya penjual mempertahankan nama pada barang dagangnya atau hak paten. Yang kedua, pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban. Yang ketiga, jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan. Yang keempat, jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli menduga bahwa kerugian akan terjadi ketika pembelian, pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian yang sesuai dalam periode di mana penurunan seperti harga pasar berlangsung. Next. Ilustrasi. Regis Paper Co. menandatangani kontrak penebangan yang harus dipenuhi tahun 2013 seharga 10 juta dolar dan nilai pasar hak penebangan pada 31 Desember 2012 adalah 7 juta dolar. Jumlah berikut dibuat pada 31 Desember 2011. Di debitnya, laba rugi yang belum terrealisasi pendapatan sebesar 3 juta, di kreditnya kewajiban pada komitmen pembelian 3 juta. Di debit tadi, laba rugi yang belum terrealisasi pendapatan itu termasuk pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan laba rugi.
Sementara kreditnya kewajiban pada komitmen pembelian itu termasuk kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan atau SOFP. Next. Ilustrasi. Ketika Regis penebang kayu dengan biaya 10 juta akan membuat jurnal berikut. Di debitnya pembelian atau persediaan sebesar 7 juta. Terus kewajiban pada komitmen pembelian masih di debit sebesar 3 juta. Dan kasnya sebesar 10 juta karena Regis membeli. Terus asumsikan pemerintah mengizinkan Regis untuk mengurangi harga kontrak dan oleh karena itu komitmennya dengan 1 juta. Jadi di debitnya itu kewajiban komitmen pembelian sebesar 1 juta dan di kreditnya laba rugi belum terrealisasi pendapatan sebesar 1 juta. Selanjutnya ada metode laba kotor dari estimasi persediaan. Ukuran pengganti untuk perkiraan persediaan bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah total pembelian barang sama dengan diperhitungkan. Yang kedua, barang yang tidak dijual harus berada di tangan. Yang ketiga, penjualan dikurangi biaya, pengurang dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Next. Ilustrasi. Septus Corp memiliki persediaan awal sebesar 60.000 euro dan pembelian sebesar 200.000 euro pada harga pokok. Penjualan pada harga jual berjumlah 280.000. Laba kotor pada harga jual adalah 30%. Septus menggunakan metode laba kotor sebagai berikut. Persediaan awal pada harga pokok sebesar 60.000. Terus pembelian pada harga pokok sebesar 200.000. Barang tersedia pada harga pokok 260.000. Penjualan pada harga jual sebesar 280.000. Dikurangi margin kotor 30% dari 280.000 itu 84.000. Terus penjualan pada harga pokok 196.000. Taksiran persediaan pada harga pokok 64.000. Next. Selanjutnya ada perhitungan persentase laba kotor. Jadi jika laba kotor harga jual sudah ditentukan 20%, maka persentase markup pada biayanya itu 0,2 per 1 dikurang 0,2, jadi hasilnya 20%. Dan jika laba kotor pada harga jual sudah ditentukan 25%, maka persentase markup pada biayanya itu 0,25 per 1 dikurang 0,25, hasilnya 33, 1/3%. Setelah itu, jika persentase markup biayanya sudah ditentukan 25%, maka laba kotor pada harga jualnya itu 0,25 per 1 dikurang 0,25, hasilnya 20%. Dan jika persentase markup pada biayanya sudah ditentukan 50%, maka laba kotor pada harga jualnya itu 0,5 per 1 dikurang 0,5, hasilnya itu 33, 1/3%. Berikutnya ada gross profit method. Di sini Estire perusahaan menggunakan metode kotor untuk memperkirakan persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan. Berikut ini adalah informasi untuk bulan Mei. Jadi inventory pada 1 Mei itu ada sebanyak 160.000, purchasesnya ada 640.000, setelah itu ada freight 30.000, ada sales sebesar 1 juta,
ada sales return 70.000 dan ada purchase discount 12.000. Di sini instruksinya itu yang A, hitunglah perkiraan persediaan 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari penjualan. Dan yang B itu, hitunglah perkiraan persediaan 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari biaya. Jadi yang A itu dari penjualan dan yang B itu dari biaya. Jadi penyelesaian itu untuk yang A, yang pertama persediaan 1 Mei pada biaya itu ada sebesar 160.000, pembelian pada biaya 640.000, setelah itu dikurangi dengan diskon pembelian 12.000, ditambah dengan ongkos angkut 3.000. Itu dihitung dan hasilnya sebesar 818.000, itu merupakan barang tersedia. Setelah itu ada penjualan pada harga jual sebesar 1 juta dikurangi dengan retur penjualan 70.000. Hasilnya itu adalah penjualan bersih sebesar 930.000. Setelah itu ada pengurangan laba kotor yaitu 25% dari 930.000. Itu hasilnya 232.500. Jadi total penjualannya itu ada sebesar 697.500. Jadi untuk perkiraan persediaan pada 31 Mei itu ada sebesar 120.500. Yang B, pertama itu persediaan pada 1 Mei ada sebesar 160.000. Ada pembelian 640.000, ada diskon pembelian 12.000 itu minus. Setelah itu ada ongkos angkut 30.000, itu dijumlahkan maka akan ketemu 818.000, itu merupakan barang tersedia. Setelah itu ada penjualan 1 juta yang dikurangi dengan retur penjualan 70.000. Setelah itu ada penjualan bersihnya dapat 930.000. Setelah itu ada pengurangan laba kotor, itu 20% dari 930.000. Jadi hasilnya itu 186.000. Jadi total penjualannya itu ada 744.000. Jadi perkiraan persediaan pada tanggal 31 Mei itu ada sebesar 74.000. Selanjutnya metode persediaan eceran. Ini merupakan sebuah metode yang digunakan oleh pengecer untuk menilai persediaan tanpa perhitungan fisik dengan mengubah harga eceran biaya. Metode ini itu mensyaratkan pengecer untuk tetap total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli. Yang kedua itu total biaya dan nilai eceran dari barang yang tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga itu penjualan periode berjalan. Jadi misalnya itu di debit ada penyisihan untuk mengurangi persediaan ke NRC sebesar 4.000 dan di kreditnya ada pemulihan kerugian atas persediaan sebesar 4.000. Berikutnya bulanan. Data berikut berkaitan dengan Departemen Tunggal untuk bulan Oktober tahun 2011. Jadi untuk biayanya pada persediaan awal 1 Oktober ada sebesar 52.000 dan ecerannya ada sebesar 78.000. Itu untuk pembelian biayanya ada 272.000 dan ecerannya 423.000. Untuk ongkos angkut ada biayanya 16.600. Untuk potongan pembelian biayanya 5.600, ecerannya 8.000. Untuk markup tambahan di eceran ada 9.000. Untuk pembatalan markup ada 2.000. Markdown 3.600. Kerugian yang normal 10.000 dan penjualan itu 360.000. Instruksinya itu siapkan persediaan eceran diperkirakan komputasi jadwal menggunakan metode berikut. Yang pertama itu konvensional dan yang kedua itu cost. Jadi untuk yang konvensional method itu yang pertama persediaan awalnya itu ada biaya 52.000, ada pembelian 272.000, itu ada ongkos angkut 16.600 dan ada potongan pembelian jadi itu dikurang 5.600.
Jadi total penambahan tahun berjalan itu ada sebesar 283.000 untuk biaya. Dan untuk eceran persediaan awalnya ada 78.000, ada pembelian 423.000, ada potongan pembelian karena potongan jadi kurang 8.000 dan ada markup sebesar 7.000. Jadi total penambahan tahun berjalan untuk eceran itu ada sebesar 122.000. Nah, itu untuk biaya barang tersedia untuk dijual ada sebesar 335.000. Dan untuk eceran barang tersedia untuk dijual ada sebesar 500.000. Setelah itu dikurang dengan markdown-nya 3.600, dikurangi lagi dengan kerugian normal sebesar 10.000, dan ada penjualan sebesar 390.000. Jadi total persediaan akhir pada eceran itu sebesar 96.400. Dan persediaan akhir pada biaya itu ada sebesar 96.400 dikali dengan 67%. Hasilnya itu 64.588. Dan untuk cost method, untuk biaya itu ada persediaan awal sebesar 52.000, ada pembelian 272.000, dan ada ongkos angkut 16.600. Setelah itu dikurangi dengan potongan pembelian sebesar 5.600. Jadi total biaya untuk penambahan tahun berjalan itu ada sebesar 283.000. Dan untuk eceran persediaan awalnya ada sebesar 78.000, pembelian 423.000, dikurangi dengan potongan pembelian 8.000, dikurangi lagi dengan markdown 3.600, dan ditambah dengan markup 7.000. Jadi total penambahan tahun berjalan untuk eceran itu ada sebesar 418.400. Nah, itu untuk barang tersedia untuk dijual, untuk biaya itu ada sebesar 335.000, dan untuk eceran ada sebesar 496.000. Jadi kerugian normal di eceran itu ada sebesar 10.000, dan penjualan itu ada sebesar 390.000. Nah, itu dihitung dan hasilnya adalah persediaan akhir pada eceran sebesar 96.400. Jadi persediaan akhir pada biaya itu adalah 96.400 dikali dengan 67,49%. Hasilnya itu 65.060. Berikutnya adalah item spesial di retail inventory method. Jadi ada yang pertama itu biaya pengiriman, yang kedua retur pembelian, yang ketiga diskon pembelian dan potongan, yang keempat pengalihan, yang kelima kekurangan yang normal, yang keenam kekurangan tidak normal, dan yang terakhir diskon karyawan. Jadi ilustrasinya itu di sini kita menggunakan extreme spot April. Jadi untuk biayanya persediaan awalnya ada sebesar 1.000, terus ada pembelian 30.000, ada ongkos angkut 600, dan ada potongan pembelian 1.500. Jadi totalnya itu 30.100. Setelah itu dikurangi lagi dengan kerusakan normal sebesar 1.200. Jadi total biayanya itu 28.900. Setelah itu untuk eceran persediaan awalnya 1.800, terus ada pembelian 60.000, dikurangi dengan potongan pembelian 3.000, jadi total itu 58.800. Setelah itu net markup-nya di eceran itu 9.000, jadi itu dikurangi lagi dengan kerusakan normalnya 2.000, jadi total ecerannya itu ada sebesar 65.800. Itu ada pengurangnya di eceran itu ada sebesar 1.400, setelah itu ada 35.100, itu dari penjualan 36.000 dikurangi dengan potongan penjualan 900, hasilnya 35.100. Terus ada diskon karyawan 600, dan ada kerusakan normal sebesar 1.300. Jadi total itu ada 27.200. Jadi biaya ke rasio eceran itu 28.900 dibagi 65.800, hasil itu 43,9. Jadi persediaan akhir pada LCNRV itu ada 43,9% dikali dengan 27.200, hasilnya itu 11.946,5.
Berikutnya ada penyajian dan analisis. Penyajian persediaan. Standar akuntansi memerlukan pengungkapan yang pertama itu kebijakan akuntansi yang dianut dalam mengukur persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan, rata-rata tertimbang atau FIFO. Yang kedua, jumlah persediaan tercatat dan jumlah tercatat dalam klasifikasi itu termasuk barang dagangan, persediaan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, jumlah persediaan yang dicatat sebesar nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang kelima, jumlah setiap penurunan persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan dan jumlah setiap penurunan pengembalian diakui sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Yang keenam, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan penurunan persediaan, dan yang terakhir itu jumlah tercatat persediaan dijadikan jaminan untuk kewajiban jika ada. Analisis persediaan. Rasio yang umum digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan rata-rata hari untuk menjual persediaan. Berikutnya rasio perputaran persediaan. Ini itu mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode berjalan. Ilustrasinya itu dalam laporan tahun 2009, Tate and Lyle itu melaporkan persediaan awal sebesar 562 juta dan persediaan akhir itu 538 juta dan harga pokok penjualannya itu 2019 juta untuk tahun itu. Rumus inventory turnover-nya itu cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Jadi 2019 juta itu tadi dibagi dengan 562 ditambah 538 terus dibagi 2. Jadi hasilnya ketemu inventory turnover besar 3,67. Jadi tadi kita dan material 2% itu 365 dibagi dengan 3,67. Jadi pada hasil itu setiap 99,5 hari. Jadi ada latihan soal. Di soal pertama, L83. Asumsikan bahwa dalam audit tahunan Weber AG pada tanggal 31 Desember 2022, Anda menemukan transaksi berikut di dekat tanggal penutupan. Pertama, B yang dapat penemu. Asumsikan bahwa dalam audit tahunan Weber AG pada tanggal 31 Desember 2022, Anda menemukan transaksi berikut di dekat tanggal penutupan atau closing. Yang kedua, barang dagangan seharga 2.800 euro diterima pada 3 Januari 2023 dan faktur pembelian terkait tercatat 5 Januari. Faktur menunjukkan pengiriman dilakukan pada 29 Desember 2022. FOB tujuan. Next. Yang ketiga, sebuah kotak pengepakan yang berisi produk seharga 3.400 euro berdiri di ruang pengiriman ketika inventaris fisik diambil. Itu tidak termasuk dalam inventaris karena ditandai tahan instruksi pengiriman. Investigasi Anda mengungkapkan bahwa pesanan pelanggaran tertanggal 18 Desember 2022
tetapi kasus itu dikirim dan pelanggan ditagih pada 10 Januari 2023. Produk adalah item saham klien Anda. Yang keempat, barang dagangan seharga 720 euro diterima pada 28 Desember 2022 dan faktur tidak dicatat. Anda menempatkannya di tangan agen pembelian. Itu ditandai pada konsinyasi. Next. Yang kelima, barang dagangan yang diterima pada 6 Januari 2023 seharga 680 euro dimasukkan dalam jurnal pembelian pada 7 Januari 2023. Faktur menunjukkan pengiriman dilakukan FOB gudang pemasok pada tanggal 31 Desember 2022. Karena tidak ada di tangan pada 31 Desember, itu tidak termasuk dalam inventaris. Instruksinya, dengan asumsi bahwa masing-masing jumlah adalah materi, nyatakan apakah produk harus dimasukkan dalam inventaris klien dan memberikan alasan Anda untuk keputusan Anda pada setiap item. Next. Jawabannya, yang pertama itu termasuk, karena barang dagangan diteruskan ke pelanggan hanya ketika dikirim. Yang kedua itu tidak termasuk, karena gelar tidak lulus sampai 3 Januari. Yang ketiga, termasuk dalam inventaris, karena produk milik Weber Inc. pada tanggal 31 Desember 2010. Yang keempat itu tidak termasuk, karena barang yang diterima pada konsinyasi tetap menjadi milik konsinyasi. Yang kelima, termasuk dalam inventaris, karena di bawah ketentuan faktur, judul disahkan ketika barang dikirim. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Janita. Erva. Berikutnya ada E811. Informasi berikut terkait dengan radio untuk perusahaan pasangan untuk bulan Juli. Jadi pada tanggal 1 Juli itu ada balance-nya sebesar 100 unit, terus unit cost-nya $4,1, jadi totalnya ada $410. Terus pada tanggal 6 Juli ada purchase sebanyak 800 unit, terus unit cost itu 4,3, jadi totalnya ada 3.440. Pada tanggal 7 Juli ada sale sebanyak 300 unit, selling price-nya $7, jadi totalnya ada 2.100. Pada tanggal 10 Juli ada sale sebanyak 300 unit dengan selling price-nya $7,3, jadi totalnya ada 2.160. Setelah itu pada tanggal 12 Juli ada purchase sebanyak 400 unit dengan unit cost-nya 4,51, jadi totalnya 1.804. Pada 15 Juli ada sale sebanyak 200 unit, selling price-nya 7,4, jadi totalnya 1.480. Setelah itu pada tanggal 18 Juli ada purchase sebanyak 300 unit, unit cost-nya 4,6, jadi totalnya ada 1.380. Pada tanggal 22 Juli ada sale sebanyak 400 unit dengan selling price 7,4, jadi totalnya ada 2.960. Setelah itu pada tanggal 25 Juli ada purchase sebanyak 500 unit dengan unit cost 4,58, jadi totalnya itu ada 2.260. Setelah itu pada tanggal 30 Juli ada sale sebanyak 200 unit, selling price-nya 7,5, jadi totalnya itu ada 1.500. Jadi total di balance-nya itu, balance purchase-nya ada 2.100, jadi total cost-nya itu 9.324, dan untuk sale-nya, unit sold-nya itu ada sebanyak 1.400 dan totalnya itu 10.230. Instruksinya itu yang A, dengan asumsi bahwa metode inventaris berkala digunakan, hitung biaya persediaan pada 31 Juli di bawah masing-masing asumsi aliran biaya berikut. Yang pertama itu FIFO. Itu yang nomor 2 itu jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, metode mana yang digunakan di atas yang akan menghasilkan angka tertinggi untuk laba kotor untuk laporan laba rugi? Jelaskan mengapa. Dan yang kedua, metode mana yang digunakan di atas yang akan menghasilkan angka tertinggi mengakhiri inventaris? Mengapa? Jadi penjelasan itu untuk FIFO
Yang pertama itu ada balancer sebanyak 100 unit dengan unit cost 4,1, jadi total cost-nya 410. Yang kedua ada purchase sebanyak 800 unit dengan unit cost 4,3, jadi total cost-nya 3.440. Setelah itu ada second purchase sebanyak 400 unit, jadi unit cost-nya ada 4,51. Total cost-nya 1.804. Setelah itu ada third purchase sebanyak 300 unit dengan unit cost 4,6. Jadi total cost-nya ada 1.380. Setelah itu ada fourth purchase sebanyak 500 unit, unit cost-nya 4,58. Jadi total cost-nya adalah 2.290. Jadi cost of goods available-nya itu ada sebanyak 2.100 unit dengan total cost-nya 9.304. Nah ini itu cost of goods available tadi itu 2.100 dikurangi dengan ending inventory sebanyak 700 unit. Jadi cost of goods sold-nya ada sebanyak 1.400 unit. Dan untuk cost-nya tadi cost of goods available-nya ada 9.324 dikurangi dengan ending inventory sebesar 3.210. Jadi cost of goods sold-nya itu menurut FIFO method ada sebanyak 6.114. Yang kedua itu dengan average method. Jadi yang pertama ada balance-nya 100 unit dengan unit cost 4,1. Jadi total cost-nya itu $410. Yang kedua ada purchase 800 unit dengan unit cost 4,3. Jadi total cost-nya itu ada sebesar 3.440. Yang ketiga ada second purchase sebanyak 400 unit dengan unit cost 4,51. Jadi total cost-nya itu ada sebanyak 1.804. Yang keempat itu third purchase sebanyak 300 unit, unit cost-nya $4,6. Jadi total cost-nya 1.380. Dan yang kelima itu fourth purchase sebanyak 500 unit. Jadi unit cost-nya itu ada sebanyak unit cost-nya sebanyak 4,58. Jadi total cost-nya itu sebesar 2.290. Jadi untuk unitnya cost of goods available-nya tadi 2.100 totalnya dikurangi dengan ending inventory 700. Jadi cost of goods sold-nya 1.400 unit. Dan untuk cost-nya untuk cost of goods available-nya tadi dijumlahkan hasilnya 9.324 dikurangi dengan ending inventory 3.108. Jadi cost of goods sold-nya ada sebesar 6.216. Dan jawaban untuk yang bagian B yang pertama itu metode FIFO digunakan untuk menghitung laba kotor yang lebih tinggi karena di bawah metode FIFO pembelian persediaan di first akan menjual karena persediaan ending akan mewakili dengan biaya saat ini dan persediaan akhir yang lebih tinggi serta biaya barang yang lebih rendah yang dijual memimpin laba kotor yang lebih tinggi. Dan yang B itu metode FIFO. Karena di bawah FIFO itu pembelian persediaan di first akan dijual karena itu persediaan ending akan mewakili dengan biaya saat ini sehingga persediaan akhir akan menunjukkan dengan angka yang lebih tinggi. Soal berikutnya ada E819 yaitu Mills Company dibentuk pada 1 Desember 2021. Informasi berikut tersedia dari catatan inventaris Mills untuk zona produk. Pada Januari 1, 2022 ada beginning inventory atau persediaan awal. Unitnya itu ada 600 dan unit cost-nya atau biayanya ada 8 US dollar. Ada pembelian yaitu tanggal 5 Januari 2022 yaitu sebanyak 1.100 dengan unit cost-nya 9. Pada tanggal 25 Januari 2022 sebanyak 1.300 unit dengan biaya 10. Pada 16 Februari 2022 membeli sebanyak 800 unit dengan unit cost-nya itu 11. Dan yang terakhir ada 26 Maret 2022 yaitu membeli sebanyak 600 unit dengan unit cost-nya 12. Inventaris fisik pada 31 Maret 2022 menunjukkan
1.500 unit di tangan. Instruksinya, dengan asumsi Mills menggunakan sistem periodik, siapkan jadwal untuk menghitung persediaan akhir pada 31 Maret 2022. Di bawah ini masing-masing metode inventaris berikut: A. FIFO, B. LIFO, dan C. Rata-rata tertimbang atau jawaban yang A itu untuk FIFO di tanggal 26 Maret 2010 unitnya itu ada 600 dengan biaya 12 US dollar. Jadi total cost-nya itu 7.200 karena itu dikali. Yang selanjutnya 16 Februari 2010 total unitnya ada 800 dengan biaya 11. Jadi total cost-nya itu ada 8.800. 25 Januari 2010 unitnya itu ada 100 dengan unit cost-nya itu 10, jadi total cost-nya itu 1.000. 31 Maret 2010 di persediaan yaitu ada 1.500 dari unit yang sudah kita beli dan total cost-nya 17.000. Untuk metode LIFO yaitu beginning inventory-nya ada 600 dengan biaya 8 US dollar dan total cost-nya jadi 4.800. Tanggal 5 Januari 2010 unitnya itu ada 900 dengan biaya 9 dan total cost-nya menjadi 8.100. Untuk 31 Maret 2010 persediaannya itu menjadi 1.500 dan total cost-nya sejumlah 12.900 US dollar. Untuk weighted average inventory method, untuk beginning inventory-nya ada unitnya sebanyak 600 dengan biaya 8 dan total cost-nya menjadi 4.800. Pada tanggal 5 Januari 2010 unitnya itu ada sebanyak 1.100 dengan biaya 9 dan total cost-nya menjadi 9.900. Untuk tanggal 25 Januari 2010 unitnya ada 1.300 dengan biaya 10 dan total cost-nya 13.000. Tanggal 16 Februari 2010 unitnya ada 800 dengan total biaya 11 dan Maret 2010 unitnya ada sebanyak 600 dengan total biaya 12 dan total cost-nya sejumlah 7.200. Di akhir unitnya itu atau persediaannya menjadi 4.400 dan total cost-nya 43.700. Lalu dibagi yaitu 43.700 dibagi dengan 4.400. Jadi unit cost-nya itu 9,93 US dollar. Untuk 31 Maret 2010 inventory-nya atau persediaannya menjadi 1.500. Unit cost-nya 9,93 US dollar dan total cost-nya 14.895. Berikutnya ada P8.4. Berikut adalah catatan transaksi Silva mengenai bagian X untuk bulan April. Jadi untuk purchase-nya ada pada tanggal 1 April itu merupakan balance sebanyak 100 unit dengan harga $5. Pada tanggal 4 April ada sebanyak purchase sebanyak 400 unit dengan harga 5,1. Pada tanggal 11 April ada purchase sebanyak 300 unit seharga 5,3. Setelah itu pada tanggal 18 April ada purchase lagi sebanyak 200 unit dengan harga 5,35. Pada tanggal 20 April ada purchase sebanyak 600 unit dengan harga 5,6 dan pada 30 April ada purchase sebanyak 200 unit dengan harga 5,8. Dan untuk sales-nya ada pada tanggal 5 April sebanyak 300 unit. Setelah itu pada tanggal 12 April sebanyak 200 unit, pada 27 April sebanyak 800 unit, dan pada 28 April sebanyak 150 unit. Instruksinya, yang A itu menghitung inventaris pada 1 April pada masing-masing basket. Catat inventaris ke sen terdekat. Yang pertama, identifikasi khusus. Persediaan akhir terdiri dari
100 unit dari persediaan awal dan 250 unit dari pembelian 26 April. Yang kedua FO, first in first out, dan yang ketiga itu average cost. Yang ketiga abadi disimpan dalam dolar dan biaya dihitung pada saat setiap penarikan jumlah apa yang akan ditampilkan setiap penutup persediaan di 1, 2, dan 3 di atas. Jadi jawabannya untuk yang A itu, jadi dihitung dulu total units purchase-nya. Tadi kan ada 100, terus ditambah 400, ditambah 300, ditambah 200, ditambah 600, ditambah 200, itu hasilnya 1800. Setelah itu untuk unit sold-nya atau sales in units itu ada sebanyak 300, ditambah 200, ditambah 800, ditambah 150. Hasilnya total itu 1450. Jadi untuk itu untuk closing stock-nya itu dapat dihitung dengan 200 dikali dengan 5,8 ditambah dengan 150 dikali 5,6. Jadi hasil itu 1160 ditambah dengan 840. Hasil itu $2.000. Dan untuk LIFO, closing stock-nya itu 100 dikali dengan $5 ditambah dengan 250 dikali dengan $5,1. Jadi sama dengan 500 ditambah dengan 1275. Jadi dengan metode LIFO, closing stock-nya itu ada sebesar 1775. Dan jika dengan average cost itu untuk purchasing unit yang 100 dengan rate 5, jadi amount-nya ada 500. Terus yang 400 unit rate-nya 5,1, jadi amount-nya ada 2040. Untuk yang 300 unit rate-nya 5,3, jadi totalnya itu 1590. Untuk yang 200 unit rate-nya 5,35, jadi hasilnya 1070. Untuk yang 600 unit rate-nya 5,6, jadi total amount-nya itu 3360. Dan yang 200 unit dengan rate 5,8 itu amount-nya 1160. Jadi total purchase in units-nya itu 1800 dan total amount-nya itu 9720. Itu dari 500 ditambah 2040 ditambah 1590 ditambah 1070 ditambah dengan 3360 ditambah dengan 1160. Jadi average cost-nya itu cost per unitnya itu ada 9.720 tadi dibagi dengan total purchase in units-nya sebanyak 1.800. Hasilnya itu 5,4 per unit. Setelah itu closing stock-nya itu 350 dikali dengan 5,4. Hasilnya 1.890. Jadi closing stock menggunakan average cost itu ada sebesar 1.890. Dan untuk jawaban yang B ini menggunakan perpetual. Jadi yang pertama pada tanggal 1 April itu ada purchase sebanyak 100 unit dengan rate 5, jadi amount-nya ada 500. Pada tanggal 4 April purchase 400 unit dengan harga 5,1, jadi total amount-nya 2040. Setelah itu ada sales pada tanggal 5 April sebanyak 300 unit. Jadi balance setelah sales itu ada 200 unit dari 100 ditambah 400 dikurangi dengan 300, jadi 200 unit dikali dengan rate-nya 5,1. Hasilnya itu amount-nya 1020. Terus pada tanggal 11 April ada purchase lagi sebanyak 300 unit dengan rate 5,3, jadi hasilnya itu amount-nya 1590. Setelah itu pada tanggal 12 April ada sales sebanyak 200 unit, jadi balance after sales-nya ada 300 unit, 1590. Setelah itu 18 April ada purchase lagi 200 unit dengan rate 5,35, jadi amount-nya 1070.
Setelah itu 26 April beli lagi 600 unit dengan rate 5,6, jadi amount-nya itu 3.360. Pada tanggal 27 April ada sales sebanyak 800 unit, jadi balance after sales itu ada 300 dengan rate 5,6, jadi amount-nya itu ada sebanyak 1.680. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.